Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama video kali ini kita akan membahas tentang pendekatan konstruktivis sosial atau social constructivist approach. Bersama saya Lina Kurnia dari Pendidikan Khusus, nomor absen 37. Nah, pendekatan konstruktivisme sosial adalah teori pengetahuan sosiologis yang menurutnya perkembangan manusia terbentuk secara sosial dan pengetahuan tersebut dibangun melalui interaksi dengan orang lain dan lingkungannya. Adapun Vygotsky mengatakan bahwa perkembangan anak tidak bisa dipisahkan dari kegiatan sosial dan kultural. Dia percaya bahwa perkembangan memori, perhatian, dan nalar melibatkan pembelajaran untuk menggunakan alat yang ada dalam masyarakat, seperti bahasa, sistem matematika, dan strategi memori. Nah, selanjutnya nih ada prinsip-prinsip pendekatan konstruktivis sosial. Yang pertama ada pengetahuan dibangun atau dikonstruksikan bersama dengan teman-teman sebaya atau dengan teman-teman yang lebih tua di atasnya. Kemudian yang kedua ada pengetahuan yang dipengaruhi oleh konteks dan situasi sosial tertentu atau situated cognition. Pendekatan konstruktivis sosial juga memiliki filosofi. Filosofi belajarnya adalah menekankan bahwa belajar tidak hanya sekedar menghafal, tetapi merekonstruksikan atau membangun pengetahuan dan keterampilan baru lewat fakta-fakta atau proposisi yang mereka alami dalam kehidupannya melalui pengalaman. Menurut Sidik tahun 2008, ada 4 konstruktivis sosial dalam pembelajaran. Yang pertama ada apresepsi. Nah, apresepsi ini adalah tahapan awal yang dilakukan untuk menghubungkan konsepsi awal antara pemateri dan peserta didik. Selanjutnya, nomor 2 ada eksplorasi. Pada tahapan ini, siswa mengungkapkan dugaan sementara terhadap konsep yang mau dipelajari. Kemudian, siswa menggali atau menyelidiki dan menemukan sendiri konsep sebagai jawaban dari dugaan sementara yang dikemukakan pada tahapan sebelumnya. Selanjutnya, nomor 3 ada diskusi dan penjelasan konsep. Siswa mengkomunikasikan hasil penyelidikan dan temuannya. Nah, pada tahap ini pula guru menjadi seorang fasilitator dalam menampung dan membantu siswa membuat kesepakatan kelas, yaitu setuju atau tidak dengan pendapat kelompok lain, serta memotivasi siswa mengungkapkan pendapatnya secara jujur dan percaya diri. Nomor 4 ada pengembangan dan aplikasi. Pada tahap ini guru memberikan pendekatan terhadap konsep-konsep esensial yang telah dipelajari. Kemudian siswa membuat kesimpulan melalui bimbingan guru dan menerapkan pemahaman konseptual yang telah diperoleh melalui pembelajaran saat itu dengan diaplikasikan terhadap tugas-tugas yang akan diberikan oleh guru. Teknik yang pertama adalah teknik scaffolding. Scaffolding adalah teknik mengubah level dukungan sepanjang jalannya sesi pengajaran. Orang yang lebih ahli atau guru atau teman sebaya yang lebih pandai menyesuaikan jumlah bimbingannya dengan kerja murid. Para peneliti menemukan bahwa ketika scaffolding dipakai oleh guru dan teman sebaya dalam pembelajaran kolaboratif, murid akan terbantu dalam proses pembelajarannya. Selanjutnya ada pendekatan kognitif. Pendekatan kognitif apprenticeship menggunakan pembimbing yang berpengetahuan luas atau master atau pakar untuk memberikan model, demonstrasi, dan koreksi dalam tugas-tugas belajar, serta ikatan pribadi yang memotivasi para pelajar yang lebih muda atau kurang pengalaman selama mereka melaksanakan dan menyempurnakan berbagai tugas tersebut.
Selanjutnya, teknik tutoring. Nah, tutoring ini bisa terjadi antara orang dewasa dan anak-anak, atau antara anak-anak yang pandai dengan anak-anak yang kurang pandai, peer to peer, atau tutoring dalam yang dilakukan dengan teman sebaya dan teman lintas usia. Teknik yang terakhir adalah pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif terjadi ketika murid bekerja sama dalam kelompok kecil, kelompok belajar untuk saling membantu dalam belajar mengajar. Periset telah menemukan bahwa pembelajaran kooperatif dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan prestasi para peserta didik. Manfaat pendekatan konstruktivis sosial ini adalah manfaat proses kerjasama para siswa dalam rangka mengkonstruksi dapat membuat siswa mengeksplorasi, menjelaskan, mendiskusikan, dan mendebat topik-topik tertentu baik dalam kelompok kecil maupun melibatkan seluruh anggota kelas, sehingga skill komunikasi mereka juga akan terasah. Kelebihan pendekatan konstruktivis sosial adalah yang pertama, pembelajaran berdasarkan konstruktivis sosial memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan gagasan secara eksplisit dengan menggunakan bahasa siswa sendiri, berbagai gagasan dengan temannya, dan mendorong siswa memberikan penjelasan tentang gagasannya. Kemudian yang kedua, pembelajaran konstruktivis sosial memberi siswa kesempatan untuk berpikir tentang pengalamannya. Ini dapat mendorong siswa berpikir kreatif, imajinatif, mendorong refleksi tentang model dan teori, serta mengenalkan gagasan-gagasan pada saat yang tepat. Selain ada kelebihan, juga ada kekurangan. Nah, kekurangan dari teori ini adalah siswa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Tidak jarang bahwa hasil konstruksi siswa tidak cocok dengan hasil konstruksi para ilmuwan, sehingga menyebabkan miskonsepsi. Yang kedua, situasi dan kondisi setiap sekolah tidak sama, karena tidak semua sekolah memiliki sarana dan prasarana yang dapat membantu keaktifan dan kreativitas siswa. Nah, setelah sekian banyak teori yang sudah dijelaskan, sampailah kita pada kesimpulan. Kesimpulannya adalah pendekatan konstruktivis sosial akan membuat siswa mudah memahami suatu konsep apabila dalam proses belajar menekankan pada murid agar dapat mengkonstruksi pengetahuan melalui interaksi sosial dengan orang lain. Dengan cara belajar seperti itu dapat dikatakan proses belajar bermakna, karena tidak saja terkait dengan ketercapaian materi belajar, namun siswa juga belajar hidup sosial dengan melakukan diskusi kelompok.